Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nasihudin Pono MPD serta Ibu Titin Fatimah MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Laili Nurjana, yang kedua Mutiara Islami Riyadi, dan yang ketiga Nisa Zakiyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Islam di Asia Tenggara. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaya. Asia Tenggara merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kedatangan Islam di suatu wilayah biasanya dilihat dari peninggalan sejarah seperti prasasti, batu nisan, batu bertulis, dan lain-lain. Konversi Islam seringkali terjadi sekitar kurang lebih setengah abad dari kedatangan Islam itu sendiri. Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai, yang terjadi tanpa adanya konflik politik atau melalui pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Melainkan Islam itu datang melalui jalur perdagangan, jalur kesenian, jalur dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim dengan masyarakat pribumi. Islam masuk di wilayah ini tidak berada dalam waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan terjadi secara tidak merata sesuai kondisi politik dan sosial budaya yang berbeda. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi, seperti pendapat Thomas W. Arnold yang berdasar pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan pada akhir perempatan ketiga di abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera, yang diketahui sebagian dari penduduknya itu menikah dengan wanita-wanita lokal atau keluarga bangsawan lokal, sehingga membentuk suatu komunitas untuk penyebaran Islam dan menguasai kekuasaan politik di sana. Di samping itu, catatan Cina juga menyebutkan bahwa di masa dinasti Tang, tepatnya pada abad ke-9 dan 10, orang-orang Tasih sudah berada di kawasan Katun dan Sumatera. Tasih adalah sebutan bagi orang-orang Arab dan Persia yang beragama Islam. Namun, A.H. Jones berpendapat bahwa kecil kemungkinan para pedagang tersebut dapat mengislamkan penduduk di sana, yang mana penduduk Islamnya sangat besar dan signifikan. Ia berpendapat karena adanya para sufi lah Islam dapat menyebar di kawasan ini, yang mana para sufi tersebut berhasil mengislamkan penduduk Asia Tenggara dengan cara yang menarik, yaitu menekankan kesesuaian antara budaya dan praktik keagamaan lokal dengan Islam. Para sufi juga mempunyai ilmu magis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Selain itu juga, Islam dapat diterima dengan mudah sebagai agama karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat antar sesama manusia. Nah, ada juga proses masuknya Islam di Asia Tenggara itu, yaitu banyaknya pendapat mengenai kapan masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, karena masuknya Islam di wilayah Asia Tenggara ini tidak berada dalam suatu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsungnya selama berabad-abad dan terjadinya secara tidak merata. Nah, selain itu juga kondisi politik dan sosial budayanya juga yang berbeda-beda gitu. Adapun pertumbuhan lembaga-lembaga sosial politik Islam di Asia Tenggara, ada apa aja sih? Yaitu Islam sangat berkaitan erat dengan Asia Tenggara. Nah, bahkan Islam itu juga disebut sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Asia Tenggara itu merupakan wilayah mayoritas Muslim terbesar di dunia gitu. Nah, di Asia Tenggara juga memang banyak banget keberagaman yang menakjubkan. Nah, meski Islam juga telah dapat menyatukan perbedaan-perbedaan dari kalangan penduduk Asia Tenggara yang besar. Nah, namun juga tidak seluruhnya bisa terlepas dari pola keseragaman beragama. Nah, secara lahiriah dalam beberapa hal seperti bahasa, suku, dan budaya di masing-masing tempat.
Nah, kenapa sih? Karena Asia Tenggara juga banyak perbedaan satu sama lain, terlebihnya mengenai rasa nasionalitas. Di suatu sisi, Muslim Asia Tenggara merasa diayomi gitu oleh Islam melebihi batas-batas negara itu sendiri dan aliansi. Namun di sisi lain, mereka juga dituntut untuk menaati peraturan kenegaraannya. Karena bagaimanapun seringkali bertentangan dengan dasar-dasar keagamaan yang kadang menimbulkan kurangnya loyalitas beragama gitu. Nah, ada pun juga pengaruh politik Islamnya di Asia Tenggara, yaitu semakin kuatnya bahkan mencapai posisi kekuasaan dalam bidang perekonomian. Nah, sebagian besar pelabuhan berada dalam pengaruh mereka. Nah, selain itu juga mereka adalah orang-orang kaya yang mereka juga merupakan orang-orang terpelajar. Oleh karenanya, monopoli internasional itu dikuasai oleh mereka. Nah, jadi melihat keadaan itu, bangsa Portugis juga dan Belanda juga tertarik untuk melakukan kerjasama dengan para penguasa perdagangan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena yang lambat laun mereka juga berkeinginan menguasai wilayah Asia Tenggara. Nah, dengan permainan politiknya, mereka pun akhirnya dapat menguasai Asia Tenggara di wilayah India Timur dan Malaya pada abad ke-16 sampai ke-19. Nah, adapun penguasaan kolonial secara bertahap mengikis peranan para penduduk Islam dalam menguasai bidang politiknya dan ekonomi pengenalan pada administrasi modern dan sistem hukumnya. Nah, bertujuan apa? Nah, bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi mereka yang sangat merugikan untuk para penduduk pribumi gitu. Nah, karena dari itu mereka tuh timbul ide dan cita-cita dari mereka, dari orang-orang terdidik untuk mencapai kemerdekaan politiknya, yang memunculkan berbagai organisasi-organisasi sosial gitu. Nah, ada pun orang-orangnya gitu, seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan lain sebagainya. Jadi semua itu memiliki plus minusnya gitu. Nah, pertumbuhan sosial politik Islam juga lah di Asia Tenggara pernah mengalami kemajuan maupun kemunduran. Jadi nggak selalu ada kemajuan, pasti ada kemundurannya gitu. Nah, namun karena mayoritas penduduk di Asia Tenggara itu adalah masyarakat Muslim, maka sedikitlah banyak sosial politik Islamnya yang selalu mendominasi kekuasaan di berbagai negara di Asia Tenggara. Jadi karena mungkin di Asia Tenggara itu banyaknya Muslim, jadi dominanlah sosial politik tentang Islamnya. Baik, di sini saya akan coba memaparkan materi mengenai kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan dengan penduduk Muslim terbesar. Muslim di Asia Tenggara telah menapaki sejarah yang panjang dan berliku. Perjalanan panjang yang dilalui Muslim di Asia Tenggara memajukan peradaban sekaligus menciptakan peradaban itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari poin-poin yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu sejak tahun 1980-an, kelas menengah Muslim baru telah mengalami perkembangan. Pada 2 dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami panen raya cendekiawan Muslim dalam berbagai bidang yang menamatkan studinya di berbagai negara dan telah menghasilkan berbagai karya. Hal ini merupakan perkembangan serta kemajuan yang sangat signifikan bagi Muslim di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhnya perekonomian di kawasan Asia Tenggara secara signifikan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang penting. Contohnya yaitu negara Singapura yang menjadi sentra ekonomi dan sebagai kota transit atau tempat berlabuh dan singgahnya para saudagar, terutama saudagar Muslim pada abad ke-19. Singapura juga berperan sebagai pusat informasi dan network Islam. Economic Intelligence Unit telah melambangkan Singapura sebagai satu dari 10 negara dunia yang memegang kendali bisnis dan menjadi negara paling maju di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada saat ini. Yang ketiga yaitu kuatnya arus demokratisasi yang secara doktrinal memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat yaitu tumbuhnya secara pesat lembaga-lembaga keuangan syariah. Di Indonesia dan Malaysia diwujudkan dengan adanya Bank Syariah, sebuah institusi perbankan yang secara konsisten menerapkan hukum syariah, asuransi Islam, Bait Al-Mawal Al-Tanwil atau BMT. Sedangkan di Brunei Darussalam, pemerintahannya mendirikan Tabung Amanah Islam Brunei atau TAIB dan Dana Amanah Islam Brunei sebagai lembaga finansial pertama di Brunei Darussalam yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.
Kemudian yang kelima yaitu semakin tingginya gairah keagamaan sebagaimana diindikasikan oleh semaraknya tempat ibadah, semakin tingginya jumlah jemaah haji, dan tumbuh pesatnya penerbitan-penerbitan Islam. Telah berkembang beberapa kecondongan baru dalam praktik keagamaan, institusi keislaman, gaya hidup Islam yang diadopsi oleh sejumlah kelompok muslim, serta banyaknya masjid yang didirikan dengan corak arsitektur Timur Tengah yang diramaikan oleh berbagai kegiatan spiritual yang banyak dihadiri kaum muda di sini. Di Singapura telah dibentuk MUIS, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura yang berkuasa untuk pengaturan ibadah haji. Menurut data yang ada, angka jemaah haji di Asia Tenggara mencapai 225.000 orang per tahun, yang mana hingga saat ini peradaban tersebut masih berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kesamaan kultur kemelayuan yang memperkokoh corak keislaman Sunni, sehingga dapat mempererat kerjasama budaya antar bangsa di Asia Tenggara. Kesamaan corak keislaman ini menjadi aset yang penting dalam kemajuan peradaban Islam. Materi selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh Islam dan perannya di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama ada Syekh Abdul Razak yang berperan menyebarkan Islam di Kelantan atau Malaysia tahun 1150 Masehi. Kemudian ada Syekh Ali Abdullah yang berperan menyebarkan Islam di Kelantan juga pada tahun 1181 Masehi. Ada Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'far Kaumiri dari negeri Syahrir, Yaman, yang berperan menyebarkan Islam di Kedah, Malaysia tahun 531 Hijriah. Yang keempat yaitu ada Syekh Abdullah Arif yang berperan menyebarkan Islam di Aceh pada abad ke-12 Masehi. Yang kelima yaitu ada Syekh Mansur yang menyebarkan Islam di Maluku pada abad ke-15 Masehi. Yang keenam yaitu ada Dato Ari Bandang yang dibantu oleh Raja Goa untuk berperan menyiarkan Islam di Wajo pada tahun 1415 Masehi. Yang ketujuh yaitu ada Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman, ulama dari Johor yang berperan menyebarkan Islam di Pulau Buton pada tahun 1564 Masehi. Yang kedelapan yaitu ada Syarif Abu Bakar yang menyebarkan Islam di Filipina. Yang kesembilan yaitu ada Syarif Zainal Abidin yang menyebarkan Islam di Johor. Lalu yang terakhir ada Wali Songo atau Wali Sembilan yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ini ada Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ada Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim, ada Sunan Derajat yaitu Raden Kosim, ada Sunan Kudus yaitu Ja'far Sodik, ada Sunan Giri yaitu Raden Paku atau Ainul Yakin, kemudian ada Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, lalu yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Mungkin sampai sini